Hai, Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi dan selamat beraktivitas dalam kuliah online kali ini. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai regresi linear berganda. Ada pepatah mengatakan bahwa tidak kenal maka tidak sayang. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan nama anggota kelompok yang pertama Vika Ayu Oktavia Sari NIM 12 406193186, yang kedua Lili Rahmawati NIM 12 406193190, yang ketiga Fedi Eko Setiawan NIM 12 406193191, yang keempat Siti Baroroh Balik NIM 12 406193198, yang kelima Wilda Nabila NIM 12 406193214, yang keenam Salsabila Rima Yurita NIM 12 406193218. Di sini kami akan memaparkan hasil dari pengerjaan kelompok kami mengenai regresi linear berganda. Oke, langsung saja. Untuk soalnya adalah manajer sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi tugas dan kemampuan kerja terhadap tingkat produktivitas kerja. Penelitian tersebut diawali dengan pengambilan sampel dalam bentuk kuesioner sebanyak 15 orang karyawan. Jumlah pernyataan yang diajukan dalam kuesioner sebanyak 10 pertanyaan untuk variabel X1 dan variabel X2, sedangkan untuk variabel produktivitas kerja diambil berdasarkan hasil kerja karyawan. Instrumen penelitian berdasarkan skala Likert yaitu 5 sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 tidak baik, dan 1 sangat tidak baik. Hasil rekap sampel dari kuesioner diperoleh sebagai berikut. Untuk tabelnya, yang seperti yang kita jumpai adalah responden, motivasi tugas, kemampuan kerja, dan produktivitas kerja dapat dilihat pada slide yang ditampilkan pada video YouTube. Oke, langsung saja. Untuk soalnya yaitu dengan taraf signifikansi 5%, ujilah berdasarkan pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana persamaan regresinya? Yang kedua, bagaimana korelasi simultan dari kasus di atas? Hitung koefisien determinasinya. Yang ketiga, bagaimana korelasi parsial antar variabel? Hitung koefisien determinasinya. Baik, tidak usah lama-lama, kita akan langsung simak pembahasan pada video berikut. Oke, check it out. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat tabel pada slide berikut ini. Dengan hasil akhir dari X1 yaitu 459, X2 482, Y 687, X1 kuadrat 14.405, X2 kuadrat 15.798, Y kuadrat 13.625, X1Y 21.254, X2Y 22.276, dan X1 X2 15.028. Selanjutnya, menghitung rumus pembantu. Sigma X1 kuadrat dikurangi X1 kuadrat per N sama dengan 14.405 dikurangi 459 kuadrat per 15 dengan hasil 359,6. Sigma X2 kuadrat dikurangi X2 kuadrat per N sama dengan 15.798 dikurangi 482 kuadrat per 15 dengan hasil 309,7333. Sigma Y1 kuadrat
dikurangi Y1 kuadrat per N, yaitu dengan hasil akhir 160,4. Selanjutnya, sigma X1Y yaitu dengan hasil akhir 231,8. Sigma X2Y yaitu dengan hasil 200,4. Selanjutnya, sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dan sigma X2 per N, yaitu 15.028 dikurangi 459 dalam kurung 482 per 15, yaitu dengan hasil akhir 278,8. Dan lebih jelasnya teman-teman bisa lihat pada slide yang ini. Selanjutnya, untuk X1 kuadrat yaitu dengan hasil akhir 936,36. X2 kuadrat sama dengan 1.032,55. Yang untuk Y2 yaitu 2.097,64. Mencari nilai konstanta B1. B1 sama dengan sigma X2 kuadrat sigma X1Y dikurangi sigma X1 X2 sigma X2Y per sigma X1 per 1 kuadrat sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 kuadrat, yaitu dengan hasil akhir 0,4732. Untuk mencari nilai konstanta B2 yaitu sigma X1 kuadrat sigma X2Y dikurangi sigma X1 X2 sigma X1Y per sigma X1 kuadrat sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 kuadrat dengan hasil akhir yaitu 0,2210. Mencari nilai konstanta yaitu dengan cara sigma Y per N dikurangi B1 dalam kurung sigma X1 per N dikurangi B2 dalam kurung sigma X2 per N, yaitu 45,8 dikurangi 14,4799 dikurangi 7,1015 dengan hasil 24,2186. Hipotesis korelasi berganda. H0 tidak ada korelasi signifikan secara simultan atau bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. R sama dengan 0. H1 ada korelasi signifikan secara simultan atau bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. R tidak sama dengan 0. Taraf signifikansi di dalam soal yaitu 5%. Di sini kita akan menentukan nilai korelasi berganda dengan rumus
rumus R X1 X2 Y sama dengan akar B1 sigma X1Y ditambah B2 sigma X2Y per sigma Y kuadrat sama dengan akar 0,4732 dikali 231,8 ditambah 0,2210 dikali 200,4 per 160,4 sama dengan akar 109,68776 ditambah 44,2884 per 160,4 sama dengan akar 153,97616 per 160,4 dengan nilai akhir sama dengan 0,9798. Selanjutnya uji statistik. F hitung sama dengan R X1 X2Y kuadrat dikali N min M min 1 per M dikali 1 min R kuadrat X1 X2Y sama dengan 0,9798 kuadrat dikali 15 min 2 min 1 per 2 dikali 1 min 0,9798 kuadrat sama dengan 0,9600 dikali 12 per 0,07998 sama dengan 11,5200 per 0,0799892 dengan nilai akhir sama dengan 144,0290. Selanjutnya daerah kritis. V1 DF1 sama dengan K sama dengan 2. V2 DF2 sama dengan N min K min 1 sama dengan 15 min 2 min 1 sama dengan 12 alfa 5%. Sehingga daerah kritis F kurang dari F1 min alfa per 2 V1 V2 atau F alfa per 2 V1 V2 kurang dari F dengan nilai F kurang dari min 0,0253 atau 5,098 kurang dari F. Keputusan tolak H0 dan terima H1 seperti yang ada di gambar PPT di bawah ini. Kesimpulan, terdapat hubungan signifikan secara simultan atau bersama-sama antara variabel motivasi tugas X1 dan kemampuan kerja X2 terhadap produktivitas kerja Y. Kemudian, kontribusi yang disumbangkan secara simultan oleh variabel X1 dan X2 mempengaruhi variabel Y, yaitu R kuadrat X 100% sama dengan 0,9790 kuadrat dikali 100% sama dengan 96,00% dan sisanya 4% dipengaruhi variabel yang lain. Selanjutnya, koefisien determinasi. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel bebas mempengaruhi variabel
korelasi. Dari kasus di atas kita peroleh koefisien korelasi sebesar R sama dengan 0,9798. KD sama dengan RX1 X2 Y kuadrat 2 dikali 100% sama dengan 0,9798 kuadrat 2 dikali 100% sama dengan 96,00%. Hipotesis korelasi parsial X1 dan Y. H0 sama dengan tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara motivasi kerja terhadap produktivitas kerja. H1 sama dengan ada korelasi signifikan secara parsial antara motivasi kerja terhadap produktivitas kerja. Taraf signifikansi 5%. Kemudian menentukan Rx1 X2Y. Rx1 Y sama dengan N sigma X1 Y dikurangi sigma X1 sigma Y per akar kuadrat per akar N dikali sigma X kuadrat 21 min sigma X1 kuadrat 2 N sigma Y2 dikurangi sigma Y akar 2 sama dengan 15 dikali 21254 dikurangi 4 59687 per akar 15 dikali 14.405 dikurangi 459 kuadrat 2 dikali 15 dikali 31.625 dikurangi 687 kuadrat 2 sama dengan 318.810 dikurangi 315.333 per akar 216075 dikurangi 210681. Selanjutnya menghitung korelasi parsial. Rumusnya 375 dikurangi X1Y X2 sama dengan R X1Y dikurangi R X2Y dikali R X2 X1 per akar 1 dikurangi R kuadrat X2Y dikali akar 1 dikurangi R kuadrat X2 X1 sama dengan 0,9652 dikurangi 0,8997 sama dengan 3477 dikali akar 12.977.964 sama dengan 3477 akar 1 dikurangi 0,8354 sama dengan 0,9652 dikurangi 0,7511 per akar 1 kemudian dikurangi menghitung nilai korelasi X2 terhadap Y. Rx2 Y sama dengan N kurung buka sigma X2 Y kurung tutup dikurangi kurung buka sigma X2 kurung tutup kurung buka sigma Y kurung tutup per akar kurung buka N dikali kurung buka sigma X kuadrat 2 min sigma X2 akar 2 N sigma Y2 dikurangi sigma Y kuadrat 2 sama dengan 15 kurung buka 22.276 dikurangi 482 kurung tutup 487 kurung tutup per akar 15 dikali 15.798 dikurangi kurung buka 482 akar 2
15 dikali 31.675 dikurangi 687 akar 4 sama dengan 334 140 dikurangi 331 134 per akar 236.970 dikurangi 232 dikurangi 324 kurung tutup kurung buka 474.375 dikurangi 471 dikurangi 969 kurung tutup sama dengan 3006 per akar 4646 dikali 2406 sama dengan 3006 akar 11.178.1276 sama dengan 3006 sama 3006 per 3.343,3929 sama dengan 0,8991. Menghitung nilai korelasi X1 terhadap X2 dengan hasil akhir 0,838. Selanjutnya, menghitung korelasi parsial. Rumusnya R X1Y X2 sama dengan R X1Y dikurangi R X2Y dikali R X2 X1 per akar 1 dikurangi R kuadrat X2Y dikali akar 1 dikurangi R kuadrat X2 X1 sama dengan 0,9652 dikurangi 0,8991 dikali 0,8354 per akar 1 dikurangi 0,8991 kuadrat dikali akar 1 dikurangi 0,8354 kuadrat sama dengan 0,9652 dikurangi 0,7511 per akar 1 dikurangi 0,8084 dikali akar 1 dikurangi 0,6979 sama dengan 0,2141 per 0,4377 dikali 0,5496 sama dengan 0,8900. Selanjutnya, menghitung nilai variansi regresi berganda atau S kuadrat X1 X2. Rumusnya S kuadrat X1 X2 sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi dengan B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 dikali X2Y per M dikurangi M dikurangi 1 sama dengan 160,4 dikurangi dengan 0,4732 dikali 231,8 ditambah 0,2210 dikali 200,4 per 15 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 160,4 dikurangi dengan 109,68776 ditambah 44,2884 per 12 sama dengan 160,4 dikurangi 153,97616 per 12 sama dengan 6,42384 per 12 sama dengan 0,53532. Selanjutnya, menghitung nilai standar regresi atau S X1 X2. Rumusnya S X1 X2 sama dengan akar S X1 kuadrat X2 sama dengan akar 0,53532 sama dengan 0,7317. Selanjutnya, menentukan nilai standar error. Rumusnya S B1 sama dengan S X1 X2 per akar sigma X1 kuadrat
dikurangi N dikali X1 berkuadrat dikali 1 dikurangi R kuadrat X1 X2 sama dengan 0,7317 per 14.405 dikurangi 15 dikali 936,36 dikali 1 dikurangi 0,8354 kuadrat sama dengan 0,7317 per 359,6 dikali 0,30210684 sama dengan 0,7317 per akar 108,637619664 sama dengan 0,0701. Selanjutnya, menghitung nilai T hitung. T hitung sama dengan T1 per SB1 sama dengan 0,4632 per 0,0701 sama dengan 6,7504. Selanjutnya yaitu daerah kritis, variabel derajat bebas sama dengan N dikurangi 2 sama dengan 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Taraf signifikansinya yaitu 5%, daerah kritis, T kurang dari min T alfa per 2 atau T alfa per 2 kurang dari T. T kurang dari min 2,160 atau 2,160 dikurang dari T. Keputusan tolak H0 dan terima H1. Kesimpulan, A. Ada pengaruh signifikan secara parsial antara motivasi kerja terhadap produktivitas kerja. B. Kontribusi yang disumbangkan secara parsial antara motivasi kerja X1 mempengaruhi variabel produktivitas kerja Y, yaitu R kuadrat dikali 100% sama dengan 0,8900 kuadrat dikali 100% sama dengan 79,21%. Hipotesis korelasi parsial X2 dan Y. H0 tidak ada korelasi signifikan secara parsial antara kemampuan kerja terhadap produktivitas kerja. H1 ada korelasi signifikan secara parsial antara kemampuan kerja terhadap produktivitas kerja. Taraf signifikansi yaitu 5%. Menentukan Rx1 X2Y. Menghitung nilai korelasi X1 terhadap Y. Rx1 Y sama dengan N buka kurung sigma X1Y tutup kurung dikurangi sigma X1 tutup kurung dikali sigma Y tutup kurung dibagi akar N sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat sama dengan 15 dikali 21.254 dikurangi 459 dikali 487 dibagi akar 15 dikali 14.405 dikurangi 459 kuadrat dikali 15 dikali 31.625 dikurangi 687 kuadrat sama dengan 318.810 dikurangi 315.333 dibagi akar 216.075 dikurangi 210.681 dikali 474.375 dikurangi 471.969 sama dengan 3.477 dibagi akar 5.394.000 dikali 2.406 sama dengan 3.477.000 dibagi akar 12.977.964 sama dengan 3.477.000 dibagi 3.602,4941 sama dengan 0,9652. Menghitung nilai korelasi X2 terhadap Y.
Rx2Y sama dengan N dikali sigma X2Y dikurangi sigma X2 dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat sama dengan 15 dikali 22.276 dikurangi 482 dikali 687 dibagi akar 15 dikali 15.794 dikurangi 482 kuadrat dikali 15 dikali 31.625 dikurangi 687 kuadrat sama dengan 334.140 dikurangi 331.134 dibagi akar 236.970 dikurangi 232.324 dikali 474.375 dikurangi 471.999 sama dengan 3.006 dibagi akar 4.646 dikali 2.406 sama dengan 3.006 dibagi akar 11.178.276 sama dengan 3.006 dibagi 3.343,3929 sama dengan 0,8991. Menghitung nilai korelasi X1 terhadap X2. Rx1 X2 sama dengan N dikali sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 dibagi akar N sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat dikali N sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 kuadrat sama dengan 15 dikali 15.008 dikurangi 459 dikali 482 dibagi akar 15 dikali 14.405 dikurangi 459 kuadrat dikali 15 dikali 15.798 dikurangi 482 kuadrat sama dengan 225.420 dikurangi 221.238 dibagi akar 216.075 dikurangi 210.681 dikali 236.970 dikurangi 232.324 sama dengan 4.182 dibagi akar 5.394 dikali 4.646 sama dengan 4.182 dibagi akar 25.060.524 sama dengan 4.182 dibagi 5.006,0487 sama dengan 0,8354. Menghitung korelasi parsialnya. R untuk X2Y kali X1 yaitu R X2Y min R X1Y kali R X2 X1 dibagi akar dari 1 min R kuadrat X1Y akar dari 1 min R kuadrat X2Y yaitu sama dengan 0,8991 dikurangi 0,9652 dikali 0,8354 dibagi akar dari 1 min 0,9652 kuadrat akar dari 1 min 0,8354 kuadrat
dan kemudian menghasilkan 0,6458. Kemudian yang selanjutnya, nilai variansi regresi berganda S kuadrat X1 X2 S kuadrat X1 X2 sama dengan sigma Y kuadrat min B1 X sigma XI Y ditambah B2 X2 Y dibagi N min M min 1 sama dengan 160,4 dikurangi 0,4732 dikali 231,8 ditambah 0,2210 kali 200,4 dibagi 15 dikurangi 2 dikurangi 1. Hasilnya sama dengan 95,0006 dibagi 12 dengan hasil akhir 7,9167. Nilai standar deviasi regresi berganda S X1 X2 S X1 X2 sama dengan akar dari S kuadrat X1 X2 seperti yang tadi kita hitung, yaitu akar dari 7,9167 sama dengan 2,8137. Kemudian untuk nilai standar error yaitu SB2 sama dengan rumusnya S X1 X2 dibagi akar dari sigma X kuadrat 2 dikurangi N min rata-rata X2 kuadrat dikali 1 min R kuadrat X1 X2 sama dengan 2,8137 dibagi akar dari 15,798 dikurangi 15 dikali 1032,55 dikali 1 dikurangi 0,8354 kuadrat sama dengan 2,8137 dibagi 935755 dengan hasil akhir 0,0301. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai T hitung. T hitung sama dengan B1 dibagi SB1 sama dengan 0,2210 dibagi 0,0301 sama dengan 7,3422. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan daerah kritisnya. Untuk V, dV-nya sama dengan N-2 sama dengan 15 dikurangi 2 sama dengan 13 dengan taraf signifikansi 5%. Kemudian ketemu daerah kritisnya yaitu T yang kurang dari min T alfa per 2 V atau T alfa per 2 V kurang dari T, di mana T kurang dari min 2,160 atau 2,160 kurang dari T, sehingga menghasilkan keputusan yaitu tolak H0 dan terima H1. Karena mengapa? Karena T hitungnya sama dengan 7,3422 itu berada di daerah kritis. Kesimpulannya, terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara kemampuan kerja terhadap produktivitas kerja. Yang B, kontribusi yang disumbangkan secara parsial oleh variabel kemampuan kerja X2 mempengaruhi variabel produktivitas kerja Y, yaitu R kuadrat dikali 100%, di mana R-nya adalah 0,6458 kuadrat dikali 100%, ketemu hasil akhirnya 64,58%.